Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Dan alhamdulillah ini di pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Tentunya di materi atau pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum ke materi, Pak Guru mau mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Rafanza, Ahyuna Nafis, Alvina Putri, Aska Aira, Sodrik Ahmad Mubarok, Deni Aditya, Eka Wanti, Evan Rafadil, Fatma Azifatul, Muhajis, Mulan Junior Resmana, Mutiara Nur Aziza, Mutiara Sakina, Safendi Rahmat, Saifullah, Regin Peggy Febrina. Ya, semuanya anak 16 berangkat semua. Alhamdulillah, marilah kita awali kegiatan ini ya bersama-sama. Sebelum ke materi, Pak Guru mau menjelaskan sedikit terkait pelajaran yang sebelumnya Pak Guru terangkan. Masih ingat tentang apa? Kurang semangat tentang apa? Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi minggu kemarin Pak Guru sudah jelaskan terkait tanda-tanda hari kiamat, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil sama tanda-tanda besar ya. Tentunya ini Pak Guru nanti mau tanyakan sejauh mana kalian sudah paham tentang materi pada minggu kemarin ya. Jadi nanti materi pada minggu kemarin terkait tanda-tanda hari kiamat, Pak Guru mau tanyakan kembali. Pertama, ada berapa jenis tanda-tanda hari kiamat? Ada berapa jenis tanda-tanda hari kiamat? Apa saja? Ya, terus apa saja tanda-tanda kiamat kecil? Coba, siapa yang bisa tanda-tanda kiamat kecil? Kina? Apa saja? Ya. Terus? Selanjutnya? Ya, betul. Berarti Mbak Kina belajar nih ya. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat besar apa saja? Siapa yang bisa? Regin, silakan. Ya, terus? Ya. Ya. Semuanya udah paham ya? Ya, jadi kita sudah belajar makna hari kiamat, juga sudah belajar kemarin tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dari itu setelah kita paham makna hari kiamat dan paham tanda-tanda hari kiamat, kita harus renungkan kembali. Ternyata untuk kejadian hari kiamat itu kita harus apa? Harus mengimani bahwa ada hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya, jadi setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Termasuk hari kiamat pun kita ada hikmahnya. Maka dari itu kita harus pelajari bersama-sama. Sebelum kita pelajari, Pak Guru jelaskan dulu tujuan pembelajaran kalian mempelajari hikmah hari kiamat. Ya, diperhatikan. Tujuannya yang pertama, setelah kita nanti diskusi, terus setelah kalian mendengar penjelasan Pak Guru, harapannya bisa mengimani
hikmah hari akhir dengan benar. Terus yang selanjutnya, kalian bisa menguraikan hikmah-hikmah mengimani hari kiamat dengan benar. Selanjutnya, peserta didik juga mampu melaksanakan hikmah-hikmah mengimani hari kiamat dengan tepat. Selanjutnya, dengan diskusi, peserta didik juga mampu merumuskan hikmah-hikmah hari kiamat. Terus, setelah kita mempelajari tentang problem based learning ini, maka diharapkan peserta didik mampu menunjukkan hikmah-hikmah apa saja terkait hari kiamat. Ya, itu tujuan pembelajaran mengenali hikmah-hikmah hari kiamat. Oke, lanjut ke materi pada pagi hari ini terkait hikmah mengimani hari kiamat. Perhatikan kemarin kalian ingat kembali kejadian-kejadian luar biasa hari kiamat itu kita bisa ambil pelajaran. Ya, kita bisa ambil pelajaran. Padahal hari kiamat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, terkait hari kiamat kemarin dalilnya terkait hari kiamat apa? Surat, masih ingat? Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 11 itu sudah dijelaskan betapa dahsyatnya hari kiamat. Oleh karena itu, hikmah yang bisa diambil bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis dan bisa diterima oleh akal. Ya, setelah Al-Quran dan hadis sudah ada, bisa diterima oleh akal. Misal ada gempa atau ada tsunami, sebenarnya tidak ketemu akal. Masa di tempat yang tidak dekat dengan laut, tidak dekat dengan manapun, tiba-tiba ada gempa tanpa sebab apapun. Itu kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin ada gempa itu. Jadi kita harus imannya di situ. Nah, itu juga akalnya harus menerima. Oh, ternyata Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, ya. Terus juga kita harus ingat, semua kejadian itu juga ditentukan manusia itu apakah beriman atau tidak beriman. Jika manusia itu beriman, ketika ada musibah, berarti itu buat pelajaran, diambil hikmahnya. Tapi kalau orang itu tidak beriman, ada musibah, itu azab namanya. Paham ya? Misal nih, ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya pada hari kiamat dan sebagainya. Ternyata dia mendapat musibah, berarti itu adalah azab bagi dirinya. Maka dari itu sebaiknya kita semua harus beriman kepada Allah sepenuhnya, mengimani Allah, makhluk-makhluknya, termasuk kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi tentunya khususnya pada hari kiamat. Kita harus takut, azab Allah itu sangat pedih itu ya. Terus maka dari itu kita berbuat harus berhati-hati, jangan asal berbuat. Kita harus berhati-hati. Semisal dari mulai bangun tidur, kita itu mau tidur lagi, berhati-hati. Oh, kalau saya tidur lagi dan saya tidak sholat, saya berdosa. Langsung kita berwudu, sholat. Itu namanya berhati-hati. Terus kita mau berkata jelek atau berbuat yang tidak bagus, kita harus hati-hati. Ingat, oh ternyata perbuatan kita besok mau dipertanggungjawab. Iya, maka kita harus hati-hati. Nah, terkait hikmah mengimani hari akhir, ada pada dalilnya, ada pada sabda Rasulullah atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, Pak Guru awali, kalian meneruskan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mangkana
yu'minu billahi yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairon aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim doifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Nah ini, jadi kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu penting, itu hadis Nabi. Jadi kalau kita itu dituntut untuk berbuat baik, berkata baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Itu kedua. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Berarti ada 3 pelajaran yang perlu dipetik di hadis ini. Yang pertama, kalau kita tidak bisa berkata, kita harus berkata baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Yang kedua, jika beriman kepada hari akhir dan hari kiamat, kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Ya, paham ya? Yang ketiga, apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Tamu yang datang Oke, melalui keimanan dan keyakinan pada hari akhir, sesungguhnya manusia itu memiliki kehidupan yang kekal. Di mana? Di akhirat. Itu tujuan utama kita, yaitu di akhir, bukan di dunia ini. Ya, jika memang manusia merasakan alam kubur sebelum hari akhir, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita berlindung kepada Allah dari siksaan-siksaan, terutama siksaan alam kubur. Terus, maka dari itu pergunakanlah dunia ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Mempersiapkan besok di akhir. Nah, kewajiban seorang mukmin memanfaatkan dunia ini untuk memanfaatkan manfaat akhirat, bukan untuk kemaksiatan atau kezaliman. Nah, sekarang perhatikan di antara hikmah-hikmahnya, ya. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Itu yang pertama. Jadi hikmahnya yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang berkuasa lagi selain Allah. Tuh yang pertama hikmahnya. Oh, ada hari kiamat, berarti itu kan Allah yang membuat kiamat. Berarti Allah yang Maha Kuasa, tidak perlu bantuan malaikat, tidak perlu bantuan manusia, tidak perlu bantuan apa-apa. Allah Maha Kuasa. Yang kedua, hikmahnya terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Besok hari kiamat, sekarang aku harus beribadah sebaik mungkin. Sholat berjamaah, puasa, dan lain-lain. Beribadah kan banyak. Hormat ke orang tua, beribadah. Taat kepada orang tua, beribadah. Sholat, beribadah, dan lain-lain. Kita takut, besok kita itu hari kiamat. Jadi kita sebaik mungkin hari ini harus beriman kepada Allah. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah. Setiap kali sholat, kita minta ampun. Doa.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa orang tuaku, ampunilah dosa keluargaku. Ya, itu yang perlu ditanamkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang keempat, hikmahnya memanfaatkan hidup di dunia ini senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Jadi memanfaatkan hidup di dunia ini mumpung masih hidup, maka kita berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Kalau sudah meninggal tidak bisa. Orang yang sudah meninggal itu, kalau kalian perhatikan, aslinya itu pengen balik lagi ke dunia. Kalau ada orang yang meninggal, itu aslinya menangis. Menangis karena telah meninggalkan dunia, tidak bisa berbuat amal yang baik lagi karena sudah meninggal. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amalnya ketika hidup. Maka manfaatkan hidup ini, ya. Yang selanjutnya, yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ada yang sampai 50 tahun, 100 tahun, itu belum seberapa. Besok di akhirat beribu-ribu tahun. Kita semua beribu-ribu tahun. Ya, itu. Maka dari itu kehidupan sebenarnya adalah di akhir. Yang keenam, berupaya menyiapkan bekal kematian sebaik-baiknya. Anggap saja kita mau pergi. Kita itu lagi pergi nih. Kita lagi pergi menuju ke akhirat. Kita butuh bekal. Kalian kalau mau pergi tamasya kemana-mana kan perlu bekal ya. Apa saja bekalnya? Ada nasi, ada uang saku, apalagi ada mungkin baju ganti, ada minum, apalagi baju salin ya tadi. Terus apalagi belum kalau menginap, perlu kasur, perlu bantal, dan lain-lain. Sama kalau kalian itu mau ke akhirat, bekalnya banyak. Perlu sholat, perlu wudhu, perlu berbuat sopan ke orang tua, berbuat baik kepada teman, kepada adik. Banyak, itu ladang pahalanya. Dihitung besok kalau di akhirat. Si A berbuat kepada orang tua 100. Si A lagi berbuat baik kepada adiknya. Si A lagi di total 1000 semisal. Itu hitungan matematika ya. Besok kita nggak tahu. Hitungan matematika seperti itu. Kejelekannya dihitung. Si A mencuri min 1000. Si A lagi memukul min 1000 lagi. Dihitung dari hal yang bagus sama hal jelek banyak mana. Kalau hal jeleknya lebih banyak berarti akan masuk neraka. Neraka dulu. Kapan dan berapa lama sesuai kejahatannya. Kalau kejahatannya bisa diampuni 100 tahun, berarti 100 tahun di neraka. Setelah itu ke surga. Kalau kejahatannya cukup 1 hari 3 hari, ya 1 hari 3 hari di neraka, selanjutnya di surga langsung. Itu yang membedakan si A si B itu berapa lama di neraka. Terus lagi, tidak mudah tersulut emosi. Jadi jangan apa-apa emosi. Emosi kan itu temannya setan, itu lagi dibujuk. Jadi kalau semakin banyak emosi, semakin mengikuti perintah setan. Jadi semakin besok ke nerakanya lebih cepat. Selanjutnya, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita itu harus menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak usah yang tidak bermanfaat nggak usah dilakukan. Semisal apa saja, bermainnya tidak perlu, tidak usah. Atau perbuatan yang tidak perlu, tidak usah. Selanjutnya, lebih mudah untuk bersedekah. Manfaatnya sedekah itu amal yang besok mau menolong kita ketika di akhir. 1000, 2000, 3000. Baik itu nanti langsung ke orangnya maupun kalian menitipkan kemana? Ke anak yatim atau ke korban banjir, korban gempa. 5.000, 100.000, sebanyak-banyaknya itu buat menolong besok ketika di akhir. Selanjutnya, tidak meniru kehidupan orang-orang kafir. Orang kafir itu kehidupannya
di dunia ini itu sangat boros. Tidak mementingkan besok mau bagaimana, tidak. Yang penting saya kaya, punya sesuatu, ya beli ini buat minum-minuman, beli ini buat berfoya-foya dan lain-lain. Dan hikmah terakhir mengingatkan manusia untuk lebih menyeimbangkan hidup, bekerja untuk dunia, beribadah untuk akhir. Bekerja untuk dunia, beribadah untuk akhir. Nah, jadi diharapkan setelah kita mengetahui hikmah hari kiamat, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan. Tadi hikmah-hikmahnya apa saja dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya Pak Guru akan bertanya. Materi pada hari ini terkait tentang hikmah ya, dipersiapkan. Angkat tangan yang bisa ya. Ya, pertanyaan pertama, persiapkan. Hadis yang menjelaskan hikmah terhadap beriman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah siapa? Ya, silakan Mulan. Hadisnya dari siapa, Mbak? Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya, pinter Mbak Mulan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti mendengarkan ya, tinggal kalian silahkan perhatikan yang tadi Pak Guru jelaskan dan diterapkan. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua. Di bawah ini yang termasuk hikmah mengimani hari akhir, termasuknya apa saja? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Fatma, silakan. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Ya. Selanjutnya, arti falyakul khairon aw liyasmut. Artinya apa? Evan. Ayo. Berkata baik atau diam. Ya, falyakul khairon aw liyasmut artinya berkata baik atau diam. Ya, selanjutnya Ipul. Coba di bawah ini termasuk hikmah mengimani hari akhir apa saja? Terus apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Bareng. Apa? Tadi mengingatkan bahwa tujuan hidup adalah akhir. Terus apa lagi? Memanfaatkan hidup untuk berbuat baik. Terus apa lagi? Memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Tadi ada 10 ya. Nah, di antaranya seperti itu tadi. Pak Guru sudah jelaskan, silahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ada pertanyaan sebelum Pak Guru tutup? Tidak ada pertanyaan ya? Ya, Pak Guru akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.